Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan topik-topik pembahasan dari proses perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang sejatine sang Satria Piningit itu sendiri. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, senantiasa Abah pun selalu ingin mendoakan para pemirsa konten Abah yang sudah hadir di konten Abah, ya, mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa dan yang menguasai seluruh jagat alam raya ini selalu menjaga kesehatan kita, selalu melimpahkan karunia rizki kepada kita, dan selalu melindungi kita, memberikan kemudahan-kemudahan di dalam pekerjaan kita sehari-harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, Abah pun tak lupa selalu ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah, netizen, apalah istilah-istilahnya ya. Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan partisipasinya dalam konten Abah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berupa komentar-komentar ataupun saran-saran ataupun pendapat-pendapat bisa dijadikan sebagai bahan untuk Abah lebih berbenah diri di dalam membuat sebuah konten yang memang konten ini yang Abah khususkan, ya, yang Abah khususkan penyajiannya pada tentang sang Satria Piningit saja, ya, dengan apa yang ada di alam ini. Nah, inilah para pemirsa konten Abah yang berbahagia dimanapun berada. Sekali lagi Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah memberikan like, subscribe, and share, ya, serta komentar-komentarnya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan apa yang para komentator sumbangkan, ya, kepada Abah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan yang lebih baik dari itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa konten Abah dimanapun berada, topik pembahasan hari ini yaitu mengenai tentang sang Satria Piningit dengan bulan Desember yang kelabu, ya. Jadi Abah mengambil sebuah topik pembahasan pada saat ini adalah sang Satria Piningit dan bulan Desember kelabu 2022. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, Topik pembahasan yang akan Abah bahas ini adalah merupakan sumber topik yang itu adalah merupakan petunjuk-petunjuk yang Abah dapatkan.
ya, dimana di setiap bulan Desember itu Abah melihat bahwasanya sang Satria Piningit ketika bertemu dengan para leluhur itu kebanyakan di bulan Desember. Baik leluhur yang ada di berbagai macam dimensi alam atau elemen, ya, seperti misalkan leluhur yang ada di elemen unsur air, ya, unsur angin, ya, api dan tanah. Artinya leluhur kita yang ada di dalam air, ya, di angin, di api dan di tanah. Keberadaan mereka tiada lain adalah satu, adalah untuk menjaga daripada kedaulatan bumi Nusantara ini. Nah, pada kesempatan ini, kenapa topik pembahasan yang Abah sampaikan tentang Satria Piningit dan Desember ke Kelabu? Para pemirsa konten Abah dimanapun berada, sudah kita ketahui bersama bahwasanya proses perjalanan sang Satria Piningit adalah satu, mengganti sebuah perubahan zaman, ya, alias zaman berjaman itu ke zaman yang lebih baik dari zaman yang lalu atau yang sudah. Makanya di sini ada istilah dikata buka pintu tutup pintu. Ya, buka pintu tutup pintu. Artinya zaman yang sedang berjalan yang tadinya di tahun-tahun yang lalu dibuka, ya, oleh sebuah perubahan alam yang memberikan gambaran bahwa kehidupan manusia Nusantara seperti ini pun akan ditutup. Ini pun akan ditutup. Ya. Lalu penutupannya bagaimana, Bah? Mengenai penutupan zaman, ketika zaman ini masuk sudah kepada zaman akan munculnya sang Satria Piningit, maka penutupan zaman akan dilalui dengan yang dikatakan puncaknya goro-goro. Ya. Nah, disinilah para leluhur pun berperan penting. Gitu. Berperan penting. Apa yang ada di sinergi sang Satria Piningit, para leluhur pun ikut mempersiapkan diri dengan segala kekuatannya, ya, dan kekayaannya itu untuk mempersiapkan bahwasanya sang Satria Piningit yang harus atau akan muncul di atas permukaan bumi Nusantara. Ya, berkat ridho Allah, berkat pilihan Allah, ya, berkat rahmat Allah, ya, maka seluruhnya sami'na wa atokna, mengikuti dan tunduk kepada sang Satria Piningit. Ya, kalau tidak tunduk, cukup sang Satria Piningit berkomunikasi dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadu dengan berdoa, tuh siapa saja hamba Allah yang tidak mau manut atau membangkang kepada perintah Allah. Cukup dengan cara mengacungkan satu jari dengan kalimat La ilaha illallah, Allahu Akbar, maka akan hancur mereka semuanya. Akan lari terbirit-birit, kocar-kacir. Ya. Makanya Abah sampaikan di konten-konten yang lalu, ya,
bahwasanya ketika pertemuan Sang Satria Piningit dengan Ibu Ratu Pantai Selatan, Ibu Ratu pun mengkondisikan dengan keadaan Sang Satria Piningit tidak berpakaian seperti ke kerajaan, atau tidak berpakaian seperti megah sang ratu, tidak memakai pakaian kebesaran. Mereka semua manut ngikut Sang Satria Piningit, terkecuali sebangsa makhluk-makhluk yang tidak mau turut atas perintah Allah kepada Sang Satria Piningit, mengajak manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain untuk kembali ke jalan Allah, kembali mensucikan diri. Disinilah kondisi daripada gambaran Ibu Ratu pun memakai pakaian apa adanya. Sang Satria Piningit pakai kaos, beliau pun masih pakai kaos, tidak memakai baju kebesaran. Semua elemen unsur ruh yang suci pun takjim kepada Sang Satria Piningit. Karena apa? Karena hanya ada yang satu, bunyinya Allah. Zaman ini hanya Allah adanya. Sekarang kita bagaimana mau membangkang, kita bagaimana mau menolak perintahnya, kita bagaimana mau berkhianat, kalau hanya yang ada di muka bumi ini isinya, langit dan bumi ini isinya hanya Allah. Dari segala perintahnya, dari segala firmannya dan sebagainya yang diwakilkan kepada Sang Satria Piningit alias bocah Angon. Tunduk semuanya. Bagaimana dengan Sang Hyang Ismoyo? Kalau Sang Hyang Ismoyo memang berpakaiannya seperti itu. Terkadang beliau memakai pakaian apa adanya, kadang juga tidak, cukup dengan pakai celana pendek atau kolor atau apalah namanya gitu kan. Nah, Ibu Ratu yang dari Pantai Selatan yang biasanya selalu menampilkan pakaiannya, kebesarannya kepada raja-raja terdahulu di istana Nusantara ini, termasuk termasuk presiden terakhir Bapak Insinyur Soekarno. Tapi ketika bertemu dengan Sang Satria Piningit tidak begitu. Semua tunduk atas perintah Allah. Kalau enggak diperangi, hancur. Kecuali sebangsa iblis yang terus membangkang dari zaman masa Adam alaihissalam sampai sekarang. Diperkuat kembali dengan munculnya Dajjal. Para pemirsa konten Abah yang dimuliakan oleh Allah. Inilah Desember Kelabu. Seluruh penguasa-penguasa akan kedaulatan bumi Nusantara, baik unsur anginnya, apinya, airnya, dan tanahnya itu akan bergerak. Inilah yang Abah sebutkan sebagai penutup pintu zaman, pembuka gapuro ning. Zaman diawali dengan puncaknya goro-goro, barulah di sana selanjutnya tak ijo royo-royo, gemah ripah repeh rapi locinawi, toto tentrem kerto raharjo, subur makmur jiworogo.
baru baldatun thayyibatun warobun gopur. Dan NKRI mercusuar dunia. Maka Abah sebutkan bahwa dalam kajian penelitian Abah dari petunjuk-petunjuk yang sudah-sudah, bahwa di titik klimaks Desember 2022 adalah Desember kelabu sebagai penutup dan pengawal pembuka zaman, berganti zaman. Maka wajar kalau di beberapa konten mengatakan tahun 2023 adalah apa, dunia dalam keadaan yang gelap. Yang gelap bagaimananya? Nah, ini harus paham, harus kita mengerti. Jelas-jelas bahwasanya sejarah yang sudah dibicarakan dari sejak zaman kerajaan, ya, dan malahan sudah diprediksikan dalam serat-seratnya, tulisannya, bahwa suatu saat zaman yang akan datang nanti akan muncul manusia yang dikata Satria Piningit dengan keadaan seperti ini dan membawa ini, lalu akan menjadikan sesuatu menjadi begini. Nah, ketika kita masuk kepada sesuatu suasana di mana dikatakan kata Abah merupakan Desember kelabu, disinilah pergantian zaman. Ya, penutup pintu zaman yang lalu, membuka zaman yang akan datang. Karena di sininya berkumpulnya para leluhur Nusantara dengan menggerakkan seluruh alam atas izin Allah. Karena zamannya harus berganti. Ya. Bukan zaman asal-asalan, tapi zaman betul menuju kepastian, yaitu apa? Mencari ridho Allah untuk selamat hidup dunia dan akhirat. Maka disinilah kita membutuhkan pemimpin yang bersifat Satria Piningit. Pemimpin yang Satria Piningit, pemimpin yang bagaimana? Yang pertama, yang diridhoi oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, bukan oleh manusia, dipilih oleh Allah. Mutlak. Itu mutlak adanya. Bukan dipilih manusia, bukan. Manusia itu disuruh berbaiat mengikutinya. Ini perlu paham. Kalau kita masih mengkondisikan menjadikan seseorang menjadi seorang pemimpin, dan itu masih dipilih oleh manusia, ya belum tentu kepastiannya. Yang jelas-jelas manusia-manusia yang sudah dipilih oleh Allah, ya contoh seperti para nabi, para wali-wali Allah, itu semua mendatangkan kebaikan. Artinya segala sikap perbuatan yang mereka lakukan itu benar-benar atas perintah Allah, dan mereka takut kepada hukum Allah, tidak seperti apa yang tersumpah oleh hukum-hukum manusia, yang kadang manusia sendiri yang melanggarnya, manusia yang membuat, manusia yang melanggarnya. Tuh. Tapi kalau hukum Allah, siapa yang mau melanggarnya? Disinilah kita butuh pemimpin yang benar-benar dipilih oleh Allah. Dan jangan disangka pemimpin yang dipilih oleh Allah itu tidak punya harta. Punya. Makanya Allah selalu memplurkan. Artinya apa? Memberikan suatu pertanyaan kepada para manusia-manusia pilihannya di muka bumi. Apakah kamu hidup akan seperti ini? Atau ini? Atau ini? Pilih silahkan. Nah, maka di dalam konsep para nabi itu ada nabi yang kaya, yang sederhana, yang memang hidupnya miskin, dan sebagainya. Itu gambaran untuk kita, ya terserah. Nah, inilah Allah akan memunculkan kembali daripada manusianya atau hambanya yang Allah pilih
sebagai apa? Sebagai pemimpin dunia, atau yang disebut dengan ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibi, Khalifah, ana Abdullah wa ana Asadullah, yang dimana ada sekarang ini pada konteks konsep Desember kelabu, nutup zaman, buka zaman, zamane keemasan, yo tapi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, karena di sini adanya puncaknya goro-goro. Serba sakit, serba menderita, adanya kehancuran. Ya wajar, dua zaman yang ditutup lalu dibuka. Di tengah-tengahnya ada apa? Ya ada sebuah siklus daripada peristiwa. Di mana biasanya terjadi? Di bulan Desember. Di situ seluruh para leluhur Nusantara khususnya ya, untuk wilayah Nusantara, itu semua berkumpul dan siap sedia untuk apa? Untuk menyiapkan daripada kursi-kursi ataupun sendi-sendi kehidupan manusia Indonesia menuju zaman NKRI mercusuar dunia. Ya tentu kita harus digodok dulu, dipilah-pilih. Makanya kita pun harus siap sedia menghadapinya. Ya, oke, disinilah. Jadi 4 penjuru arah penguasa ya yang ada di Nusantara ini akan bergerak membawa elemennya masing-masing. Di saat ditutup zaman, dibuka zaman. Di sini ada peristiwa namanya puncaknya goro-goro. Ya. Salah satunya setarnya di bulan Desember ini. Maka Abah katakan Desember kelabu terus sampai kapan selesainya? Yaitu sampai di mana sang satria muncul di atas permukaan kita semua, ada di depan kita semua. Ya. Jangan khawatir, jangan heran, jangan panik. Ya tentang sang satria Piningit, Abah pun jujur saja. Pertama Abah katakan satria Piningit itu ada. Gimana bah? Di tengah-tengah masyarakat. Lalu bagaimana bah? Tergantung penglihatan kita melihat atau tidak. Artinya tergantung kemampuan kita. Bisa tidak menemukan beliau dengan keilmuan yang kita miliki. Mohon maaf Abah sampaikan, memang ilmu beliau ini dikata ya tinggi. Ya setingkat wali bisa. Ya. Nah, tapi memang semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah kita menyerah, jangan mudah kita putus asa ya, dengan perjalanan dan pergerakan serta gejolak alam Nusantara ini, yang dimana zaman berganti zaman akan berubah dan berpindah. Sopo wong ne ora weru robah ne zaman, maka pikirannya bakal bingung, bakal keder, bakal udik melihat apa yang terjadi, dan hatinya buta, tidak tahu petunjuk jalan keselamatan ke alam akhirat. Jelas dikatakan buta. Kenapa? Kan apa sudah sampaikan bahwasanya ketika kita masuk di zaman akhir, cepat-cepat bersihkan dan sucikan diri kita, salah satunya kolbu. Memang ini tidak bisa dipaksakan kepada siapapun, tapi di sini Abah mengajak jangan sampai kita ketinggalan di zaman akhir ini. Ya. Jadi ya tadinya kita dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, ya kita kembali ke suci juga. Jangan sampai ketika kita fitrah kembali terlahir di bumi ini menjadi manusia yang suci, hamba yang suci, atau tiba-tiba pas meninggalkan bumi kok kotor. Apa yang akan kita rasakan? Ya. Gambaran kehidupan alam barzah sudah kita tonton, sudah kita baca, sudah kita dengar dari para
penceramah kiai-kiai dan sebagainya, serta dari firman Allah, dari hadis Rasul. Ya, inilah konsep, yaitu apa? Awalnya suci, kembali pun kita harus suci. Gitu. Oke, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, ya. Jadi topik pembahasan pada kesempatan ini Abah membahas tentang Satria Piningit dan bulan Desember Kelabu. Seluruh elemen para leluhur Nusantara bergerak membentuk peradaban baru. Tentulah menutup zaman dan membuka zaman baru. Di tengah-tengah ada proses yang dimana pergolakan alam Nusantara yang disebut puncaknya goro-goro, segala bala dan bencana itu semua akan muncul di Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya Abah mengakhiri, Abah mengucapkan ya, selamat beristirahat, menikmati hari liburnya, ya, semoga semua dalam keadaan berbahagia dimanapun berada. Dan apabila penyampaian konten Abah ini ada kata-kata yang kurang sempurna atau salah atau kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.